Musim 2022 akan menjadi musim terakhir Fernando Alonso di Alpine. Karena saat Sebastian Vettel memutuskan pensiun dari F1, disitulah seat kosong di Aston Martin telah terbuka. Dan siapa sangka beberapa hari setelah Asep memutuskan pensiun, Aston Martin mengumumkan secara mengejutkan bahwa Fernando Alonso akan balapan bersama mereka di 2023 dan beyond. Alpine tidak menyangka hal itu dan kita semua juga pastinya nggak menyangka juga gitu. Benar-benar nggak ada rumor yang kuat sebelum itu, jadi ini benar-benar shocking banget. Oke, tapi gue nggak akan bahas soal itu lah, karena gue udah sempat ngebahas hal itu sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Kali ini gue akan ngebahas berapa banyak Fernando Alonso kehilangan poin di musim ini. Di musim terakhir bersama Alpine, Nando tentu ingin mengakhiri musim terakhir bersama Alpine dengan manis. Walaupun cara mereka berpisah tuh tidak manis sebenarnya ya. Oh my god. Mobil Alpine musim ini bisa dibilang merupakan mobil tercepat yang keempat musim ini. Tapi, ada tapinya. Reliabilitas mereka lah yang menjadi masalah. Semenjak tes pramusim, sebenarnya Alpine tuh udah punya banyak banget masalah dengan reliabilitas, dan ternyata seiring musim berjalan, emang hal itu masih menjadi masalah yang cukup merugikan. Ya iyalah Dar, reliability pasti merugikan lah, koplak. Nando merupakan pembalap yang paling sering dirugikan oleh masalah reliabilitas ini. Contohnya di Saudi Arabia, dia bisa aja finish di top 10 tapi masalah reliabilitas membuatnya DNF. Di Australia, saat qualifying dia mengakui bahwa dia punya pace untuk qualify di top 5. Tapi masalah mobil membuatnya crash dan harus start dari posisi 10. Di race dia mengalami masalah mobil juga sih kayaknya dan hanya mampu finish di posisi 17. Di Imola dia sebenarnya bisa aja finish di top 10 lagi dan lagi, tapi insiden dengan Mick Schumacher di lap awal membuat sidepodnya rusak dan dia harus DNF. Namun setelah itu dia mulai konsisten lah finish di top 10 dari Spanish Grand Prix sampai Belgian Grand Prix dengan posisi 5 sebagai hasil tertinggi yang ia raih di British Grand Prix kemarin. Namun di Canadian Grand Prix, dia mengejutkan semua orang ketika ia qualified di posisi kedua, front row ya berarti ya, di sesi qualifying yang hujan. Namun masalah strategi dan mobil lagi dan lagi menghambat dia meraih hasil yang tinggi. Yang dimana dia harus puas berada di posisi 9. Waduh, posisi 2. Finish posisi 9, nah itu bukan hasil yang impresif coy. Bukan itu aja, di Austrian Grand Prix dia mengalami masalah saat sprint race dan hanya mampu finish posisi 10 di race utamanya di hari Minggu. Di Italia dan Singapore Grand Prix dia berada di top 10 lagi dan lagi, tapi masalah reliabilitas membuatnya DNF lagi dan lagi. Hadeh, banyak kali lah bang masalahnya Nando musim ini. Tapi ini yang terakhir lah ya, karena di balapan berikutnya ya dimana udah nggak banyak lah ya, pasti lancar-lancar aja kan dia. Iya sih lancar terus ngablu mesinnya. Karena di Mexican Grand Prix kemarin dia lagi di top 10 nih, lagi di top 10. Udah berapa kali gue ngomong itu ya. Tapi masalah mesin. Dan ya, gue udah ngomong itu berkali-kali juga. Udah 5 kali dia nggak nyampe bendera checkered musim ini. 5 kali itu dia berada di top 10 semua. Tapi walaupun begitu ya, Esteban Ocon, rekan timnya, juga punya beberapa masalah sendiri dengan reliabilitas. Tapi nggak sebanyak Nando lah. Dan dia mampu memanfaatkan momen ketika sesuatu terjadi kepada Nando. Misalnya Nando DNF, dia mampu mengkoleksi poin yang Nando tuh harusnya bisa dapet gitu. Jadi istilahnya kayak ya Alpine nggak terlalu rugi-rugi amat karena ada Ocon gitu kan. Tapi hal inilah yang buatnya berada di atas Nando di klasemen lah si Esteban Ocon kan. Tapi ya ini tentu aja coy, merugikan tim secara keseluruhan. Nah sekarang berapa banyak Fernando Alonso kehilangan poin di musim ini? Mari kita mulai dari Saudi Arabia. Feeling gue posisi 7 adalah posisi tertinggi sehingga dia harusnya mendapat 6 poin ya. Itu sih kalau menurut gue ya. Di Australia, kalau dia bisa qualify di top 5 dan gak ada masalah di race, feeling gue dia bisa finish di top 5 juga, sehingga 10 poin. Di Imola, posisi ke-7 harusnya bisa lah seandainya dia gak terlibat insiden dengan Mick Schumacher, 6 poin.
Di Austria, kalau seandainya dia nggak mengalami masalah di sprint race, bisalah dia finish di posisi 7 di sprint race dan posisi 6 di race utama. 2 plus 8 jadinya 10, dikurangin 1 karena dia finish di posisi 10, jadi ya 9 lah. Di Italian Grand Prix, mungkin P8 bisalah, jadinya 4 poin. Dan di Singapura, posisi 6 bisalah, sehingga 8 poin. Di Mexican Grand Prix, P8 harusnya bisalah, dan 4 poin. Jika dia mendapatkan semua poin itu, dia bisa aja bersaing dengan Lando untuk posisi 7 di klasemen dan berada di depan rekan timnya Esteban Ocon. Sebanyak itu ya, dan ini menunjukkan bahwa dia ya unlucky banget lah musim ini. Beruntung juga Esteban Ocon gak terlalu banyak masalahnya, walaupun ada sih masalahnya tapi gak sebanyak Nando lah. Dan dia mampu konsisten juga meraih poin yang membuat Alpine bisa bersaing dengan McLaren. Atau di kasus ini ya McLando kayaknya ya. Ya intinya Alpine bisa aja ngelarin battle P4 constructor mereka kalau reliabilitas mereka tuh nggak bapuk kayak strategi Ferrari. Ya, mobil mereka udah jelas banget, merupakan mobil tercepat keempat musim ini seperti yang gue bilang tadi. Yang dibutuhkan Alpine sekarang ialah, dengan balapan yang tinggal 2 lagi ya, di sisa 2 balapan terakhir ini, mereka harus finish di atas McLaren di 2 balapan tersebut, dan yang pasti bersih lah, jangan ada namanya reliabilitas, strategi bapuk, dan lain-lain. Sekian dari video kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan, dan bagi anda sekalian, berapakah poin Fernando Alonso tuh hilang karena masalah reliabilitas musim ini? Silahkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time, goodbye.